Pemirsa, polemik ijazah Jokowi masih belum usai. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk mendesak kepolisian membuka kembali penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Pemirsa, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai Polri perlu melanjutkan proses hukum kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang sebelumnya dihentikan karena dianggap tidak memiliki unsur pidana. Mereka juga meminta kepolisian untuk melaporkan kepada publik secara transparan terkait dengan hasil penyelidikan kasus ini. Mendesak atau meminta kepada Kabareskrim untuk menyelidiki, menyidik kasus ijazah palsunya Jokowi. Karena masalah ijazah palsu Jokowi ini di samping sudah menyebar sekian lama di media sosial dan di media-media mainstream, sudah ada buku yang ditulis oleh Dr. Rismond, Dr. Roy, dan Dr. Tipa. Yang judul bukunya itu adalah Jokowi White Paper. Isinya di situ menunjukkan, menjelaskan dengan fakta akademis bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM. Kalau itu benar, berarti penipuan terhadap rakyat Indonesia yang jumlahnya hampir 300 juta itu. Itu penghinaan bangsa ini. Ini merusak nama kita baik dalam lingkup kita maupun dunia internasional. Dan kami minta juga kepada Kabareskrim menyelidiki dan melaporkan kepada publik secara terbuka dan transparan. Jujur. Anda kembali di Sinda Today. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau tanggul Baswedan di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, tanggul itu pemirsa jebol sepanjang 40 meter akibat debit air yang tinggi. Jebolnya tanggul Baswedan menyebabkan air merendam permukiman warga di sekitar tanggul hingga harus mengungsi. Dalam tinjauan ini, Pramono Anung menyatakan tanggul yang jebol sepanjang 40 meter akibat debit air tinggi segera diperbaiki agar dapat berfungsi dengan normal kembali. Selain itu, Pramono juga memastikan akan membangun waduk baru di Kelurahan Jati Padang sebagai solusi permanen mengatasi banjir yang kerap melanda kawasan tersebut. Ada dua yang akan kita lakukan. Yang pertama, dalam jangka pendek, tanggul yang roboh kita perbaiki. Kurang lebih berapa meter? 40 meter. Supaya apa yang selama ini sudah dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat akan kembali lagi. Tetapi dalam jangka menengah panjang, karena daerah ini adalah daerah catchment area dan ini juga salah satu muara dari Kali Krukut ya. Maka harus ditangani secara menengah panjang. Nanti kami akan rumuskan apa yang akan dilakukan untuk itu. Kurang lebih di sini ada area 7 hektar. Dan area yang 7 hektar itu bisa menjadi catchment area sekaligus menjadi rumah susun dan juga tempat rekreasi seperti yang tadi kita lakukan untuk acara yang pertama, sehingga dengan demikian penanganannya betul-betul dilakukan bukan hanya secara parsial tetapi secara menyeluruh. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memimpin apel dan gladi kesiapsiagaan hadapi potensi cuaca ekstrim. Ya, sebelumnya BMKG memprediksi puncak musim penghujan di Indonesia termasuk Jakarta dan sekitarnya dimulai dari November 2025 hingga Februari 2026 mendatang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Forkopimda menggelar apel dan gladi kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim di ruang limpah Sungai Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Apel dan gladi kesiapsiagaan dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan peserta TNI Polri, Basarnas, BNPB, BPBD, Pasukan Pelangi Jakarta, hingga stakeholder terkait lainnya. Kegiatan tersebut juga diselingi gladi aksi penyelamatan korban bencana. Dalam kesempatan itu, Pramono menegaskan seluruh pompa mobil maupun stasioner serta peralatan pendukung lainnya, termasuk perahu karet, telah disiagakan menghadapi potensi bencana. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa seluruh
pompa dan juga peralatan yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta, dibantu dengan marinir dan juga dari Polda Metro Jaya. Kami sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi itu dan mudah-mudahan semuanya bisa teratasi dengan baik. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim penghujan di Indonesia termasuk Jakarta dan sekitarnya dimulai November 2025 hingga Februari 2026 mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Revisan di iNews melaporkan. Ya. Kita ke informasi berikut ya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Ya, Presiden tegaskan pemerintah akan memperluas sistem perkeretaapian demi masyarakat. Presiden tiba di stasiun Tanah Abang baru dengan didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dalam pernyataannya, Presiden meminta untuk menambah 30 rangkaian baru dalam 1 tahun. Ya, pemirsa, dari peresmian stasiun Tanah Abang kemarin ada 3 pernyataan Presiden yang menarik untuk kita sampaikan ke Anda. Ya, yakni soal komitmen, anggaran penambahan rangkaian KRL, penegasan perlunya swasembada pangan dan prioritas pemerintah, serta jaminan proyek kereta cepat WUS dan penolakan politisasi. Kita mulai dari soal penambahan rangkaian KRL, pemirsa. Berikut pernyataan dari Presiden Prabowo kemarin. Beliau ajukan totalnya 4,8 triliun. Benar. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T. Saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa bulan, Direktur KAI? 6 bulan. Berapa? 6 bulan. Ini didengar loh. 6 bulan. Sudahlah, aku kasih 1 tahun, ya kan? Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Pakubuwono XIII. Rencananya jenazah Pakubuwono XIII akan dimakamkan pada hari ini di Makam Raja Omogiri, Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono X melayat Raja Kasunanan Keraton Surakarta Pakubuwono XIII. Kedatangan Sri Sultan beserta keluarga, terutama Kanjeng Ratu Hemas. Sri Sultan mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya Pakubuwono XIII. Sultan berharap seluruh proses persemayaman hingga regenerasi kepemimpinan di Keraton Surakarta dapat berjalan tanpa hambatan. Ya, saya menyampaikan duka cita ya, dan itu sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Semoga semuanya berjalan lancar, tidak ada halangan. Semoga juga Jakarta keterangan ini juga aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, gitu ya. Ia juga menekankan pentingnya keamanan dan kenyamanan dalam upaya melanjutkan tradisi antara Yogyakarta dan Surakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.